Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifatul Amalia dari kelas 12 MIPA 3 akan menjelaskan tentang sumber energi. Yang pertama adalah energi dan masalah lingkungan. Saat ini, sektor energi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Masyarakat modern tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan akan energi. Bahan bakar fosil, minyak, batu bara, dan gas alam merupakan sumber energi yang paling dominan. Dengan kata lain, masyarakat dunia saat ini mengalami ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil merupakan sumber energi tak terbarukan, maka eksploitasi yang dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan akan menyebabkan cadangan yang ada semakin menipis atau bahkan habis sama sekali, sehingga akan menyebabkan terjadinya krisis energi. Krisis energi inilah yang dimaksud dengan masalah relativitas energi. Sementara itu, menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (DICD), The Organization for Economic Cooperation and Development, masalah lingkungan yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap bahan bakar fosil tidak hanya berupa emisi limbahnya saja, tapi juga meliputi bahan-bahan lain yang diambil dari lingkungan dan merupakan struktur lingkungan secara rinci. Masalah-masalah tersebut meliputi 1. Penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk memperoleh pasokan energi primer, misalnya perlengkapan untuk membangun dan merawat tambang, energi yang diperlukan untuk mengoperasikan tambang dan lahan yang digunakan. 2. Polusi yang berupa limbah padat, cairan, gas, atau polusi non-materi, misalnya kalor dan suara atau noise. 3. Perubahan fisik lingkungan, misalnya penumpukan sampah, landfilling, dan pembangunan bangunan fisik. 4. Masalah sosial dan politik, misalnya masalah ketenaga kerjaan dan polusi penduduk. Yang kedua ada jenis energi dan sumber energi. Berdasarkan asal energi dapat digolongkan sebagai energi primer dan energi sekunder. Energi primer adalah energi yang berasal dari sumber energi yang ditemukan di alam, antara lain angin, air, sumber kayu, batu bara, minyak, dan nuklir. Energi sekunder adalah energi yang diperoleh dari sumber-sumber energi primer, antara lain listrik dan gas. Berikut ini adalah jenis-jenis energi. Yang pertama, energi tak terbarukan. Bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dihasilkan melalui proses alamiah yang terjadi jutaan tahun lalu. Bahan bakar fosil ini diketahui terbentuk dari sisa-sisa tanaman dan hewan purba yang tertimbun di dalam tanah di bawah pengaruh tekanan dan panas yang tinggi. Bahan bakar fosil tersusun dari atas senyawa-senyawa hidrokarbon, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Merupakan contoh-contoh bahan bakar fosil yang saat ini menjadi sumber energi yang paling banyak digunakan. Contoh-contoh bahan bakar fosil yang pertama adalah batu bara. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil. Batu bara merupakan campuran yang sangat kompleks dan zat kimia organik yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa hidrokarbon serta sedikit nitrogen dan sulfur. Yang kedua ada minyak bumi. Selain batu bara, minyak bumi juga merupakan bahan bakar fosil yang banyak digunakan sebagai sumber energi utama pada masa sekarang ini. Banyak minyak dan gas dibentuk dari sisa-sisa tumbuhan kecil dan hewan yang hidup di lautan jutaan tahun lalu. Yang ketiga ada gas alam. Bahan bakar fosil lainnya yang juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah gas alam, atau yang sering disebut sebagai gas bumi atau gas rawa. Gas alam ini banyak digunakan di ladang minyak,
ladang gas bumi, dan juga tambang batubara. Komponen utama gas alam adalah gas metana CH4 yang merupakan molekul hidrokarbon rantai terpendek dan teringan. Gas alam juga mengandung senyawa-senyawa hidrokarbon lainnya, yaitu etana C2H6, propana C3H8, dan butana C4H10. Selain itu, gas alam juga mengandung senyawa belerang. Yang keempat, ada nuklir. Mengapa nuklir dikategorikan sebagai sumber energi tak terbarukan? Untuk menghasilkan energi nuklir diperlukan unsur radioaktif, terutama uranium. Meskipun kelimpahan uranium cukup besar, tetapi keberadaannya di alam tersebar di bebatuan, bahkan dalam air laut, dan jarang sekali terkonsentrasi di suatu tempat. Ketika dieksploitasi secara besar-besaran, cadangan uranium atau unsur-unsur radioaktif lainnya lama-kelamaan juga akan habis. Reaksi-reaksi nuklir terdiri dari reaksi fisi, pembelaan inti, dan reaksi fusi penggabungan inti, dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Yang kedua, ada energi terbarukan. Sumber energi alternatif diusahakan berasal dari sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan laju untuk menghabiskannya. Oleh karena itu, sumber energi terbarukan ini disebut sebagai sumber energi berkelanjutan. Untuk mempertegas agar energi nuklir tidak termasuk dalam energi terbarukan, berikut ini proses pembangkitan listrik dengan menggunakan sumber-sumber energi terbarukan. Yang pertama, ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi potensial air karena ketinggian dan energi kinetik karena kelajuan alir dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik. Inilah yang dilakukan pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Apakah semua potensi daya air dapat diubah seluruhnya menjadi energi listrik? Energi air yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA tidak seluruhnya dapat dikonversi menjadi energi listrik. Dengan menggunakan konsep efisiensi, maka besarnya daya yang dapat dihasilkan oleh suatu PLTA dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu seperti rumus yang sudah ada di PPT. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah secara langsung energi matahari menjadi energi listrik. Sementara itu, kolektor cahaya matahari merupakan alat yang mengubah energi matahari menjadi kalor dan kemudian menjadi listrik. Panel surya. Tahukah Anda bagaimana prinsip kerja panel surya dalam menghasilkan listrik? Untuk menghasilkan listrik dari cahaya, diperlukan sebuah proses yang dikenal sebagai proses fotoelektrik. Proses fotoelektrik ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu fotoemisivitas, fotokonduktivitas, dan efek fotovoltaik. Fotoemisivitas merupakan proses pemancaran elektron dari suatu bahan ketika bahan tersebut berinteraksi dengan cahaya. Fotokonduktivitas merupakan peristiwa peningkatan arus listrik yang mengalir melalui suatu bahan konduktor ketika bahan tersebut dikenai cahaya. Solar kolektor. Jika panel surya dapat mengubah energi matahari secara langsung menjadi energi listrik, maka tidak demikian dengan solar kolektor. Solar kolektor mengumpulkan cahaya matahari dengan menggunakan bidang pemantul atau reflektor. Cahaya dari bidang pemantul tersebut difokuskan sehingga diperoleh cahaya terfokus atau sering dikenal sebagai CSP, Concentrated Solar Radiation. Pembangkit listrik tenaga angin. Sejak berabad-abad silam, kincir angin telah dipakai untuk menggiling gandum dan memomak air. Kincir angin mengubah tenaga angin menjadi tenaga mekanik atau gerak yang diinginkan.
dewasa ini kincir angin yang lebih canggih disebut turbin angin menggunakan tenaga angin untuk menggerakkan generator listrik. Turbin angin merupakan turbin yang digerakkan oleh energi kinetik angin untuk menghasilkan listrik. Daya maksimum ideal dapat dihasilkan oleh sebuah turbin angin dapat dirumuskan sebagai berikut. P turbin angin sama dengan 59,2% kali P angin. P turbin angin sama dengan 59,3% kali setengah PAV pangkat 3. Keterangannya adalah P massa jenis udara kilogram atau meter kubik, A luas penampung turbin angin atau meter kubik, V kecepatan angin m atau meter atau sekon. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Batuan di bawah permukaan bumi sering memanas. Stasiun pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan panas di dalam batuan tersebut untuk mengubah air menjadi uap. Kemudian memanfaatkan panas di dalam batuan tersebut untuk mengubah air menjadi uap. Kemudian uap dipakai untuk pembangkit listrik digunakan dalam sistem pemanasan. Di beberapa tempat dihasilkan uap air panas yang dekat dengan permukaan tanah. Letak sumber uap dapat dicapai dengan teknologi pengeboran yang saat ini tersedia. Energi panas bumi ini dapat diubah menjadi energi listrik pada sebuah pusat listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Pembangkit listrik tenaga biomasa. Tahukah Anda apakah yang dilakukan dengan apa yang dimaksud dengan biomasa? Biomasa berhubungan dengan makhluk hidup atau bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Cara penggunaan biomasa sebagai bahan bakar yang paling sederhana adalah dengan membakarnya untuk menghasilkan energi panas, misalnya penggunaan kayu bakar untuk memasak. Tahukah Anda bagaimana listrik dapat dihasilkan dari biomasa? Pada dasarnya, cara untuk menghasilkan listrik dari biomasa dapat dilakukan dengan menjadikan biomasa sebagai bahan bakar langsung untuk mendidihkan air di dalam boiler, sehingga uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.